Tiap hari mikirin utang, mikirin tagihan, bahkan tiap malam susah tidur karena mikirin cicilan. Rasanya kayak nggak ada jalan keluar ya kan. Nah, tenang bro, hari ini kita bakal ngobrol santai gimana caranya supaya nggak putus asa meskipun hutang menumpuk. Karena percayalah Allah itu nggak pernah ninggalin kita. Kita manusia tuh wajar sih kalau kadang down, sedih, bahkan stres ketika punya masalah keuangan. Tapi ingat, putus asa itu bukan solusi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah." Artinya apa? Sebesar apapun masalah kita termasuk hutang, Allah itu maha luas rahmatnya. Jadi jangan pernah mikir, udahlah hidup gue hancur. Enggak, bro. Justru di situ Allah lagi ngajarin kita buat makin dekat kepada Dia. Cara pertama biar hati nggak gampang goyah adalah dengan sholat. Sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi udah bagian dari kehidupan kita. Kayaknya kita nggak hidup deh kalau kita sebagai muslim itu nggak sholat. Sholat itu fungsinya charger buat hati dan pikiran kita. Lu bayangin deh, kalau HP kita lowbat, buru-buru kita cari charger terus dicolokin. Tapi giliran hati kita lowbat gara-gara masalah, malah kita nggak sholat. Kan aneh gitu ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW kalau lagi punya masalah besar, beliau langsung lari ke sholat. Karena sholat itu adalah solusi nyata sebagai penenang hati dan pembuka pintu rezeki. Wajalil liqora aini fis sholat. Dan aku jadikan sebagai penenang hatiku itu adalah sholat. Ya. Karena itu salah satu cara ampuh supaya hati kita tenang, lebih semangat dalam menghadapi masalah termasuk utang adalah sholat. Ya, tentu saja next step adalah kita bayar utangnya. Ya, sebelum jatuh tempo kita komunikasi dulu. Gua nggak bisa bayar minggu ini, mungkin bulan depan. Ya, gua akan ikhtiar untuk melunasi hutang-hutang gue. Nah, insya Allah kalau ada komunikasi yang ngasih kita utang pun juga akan tenang dan tahu kita punya komitmen untuk bayar utang mereka. Dan next step adalah cari penghasilan tambahan yang halal tanpa korupsi waktu kerja, tanpa meninggalkan tempat kerja. Insya Allah Allah kasih jalan. Masalah apa sih nggak selesai? Mudah aja kok buat Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang manusianya yang overthinking karena terus berburuk sangka akan kehidupan dia. Padahal Allah sudah ngatur semuanya. Semuanya sudah Allah siapkan solusinya. Tinggal kita mau sabar enggak? Sabar itu dengan cara apa? Dengan cara terus menerus taat, mentaati semua syariat yang Allah tetapkan buat kita. Karena itu yuk semangat, banyak utang enggak masalah sih. Yang masalah buat kita itu kita kurang ibadah itu masalah banget. Gimana menurut kalian?